Sebelum kita mulai diskusi, kita akan melihat tayangan sejarah yang nanti akan kita putar di video. Mungkin bisa kita lihat di sebelah kanan dan kiri. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah?
Ini 10 tahun menimba di Lirboyo, Ibu. 10 tahun di Lirboyo dan hari ini sedang fokus menyelesaikan pendidikannya di S2 Unsik. Ya. Gini, Beb, terkait dengan sejarah resolusi jihad. Besok pagi kita akan menemui hari di mana hari yang tentunya menjadi sejarah santri yang ada di seluruh Nusantara. Terkait dengan resolusi jihad, sejarah begitu besarnya peran santri untuk peradaban yang ada di bangsa ini. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran. Jadi sebenarnya resolusi jihad ini merupakan sebuah rangkaian yang sangat panjang. Bahkan kalau kita flashback lebih jauh lagi, bangsa kita adalah bangsa pejuang yang jauh sebelum muncul resolusi jihad. Itu negara kita sudah pernah dijajah selama 350 tahun kurang lebihnya, ditambah lagi oleh Jepang. Kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus. Kita semua sudah hafal tanggal dan tahunnya. Kemudian setelah Indonesia memproklamirkan merdeka, yang pada waktu itu Insinyur Soekarno, kemudian Bung Hatta sebagai proklamator menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa negara kita sudah benar-benar merdeka, yang sudah benar-benar terbebas dari penjajahan. Apakah itu sudah selesai? Ternyata belum. Ternyata belum. Tanggal 17 Agustus 1945 itu belum selesai. Setelah itu di Surabaya tepatnya, kita mungkin mengenal tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Nah, rangkaian itu bermula dari tanggal 22 Oktober itu sebenarnya. Berarti di Surabaya. Sebelum 10 November bermula dari 22 Oktober. 22 Oktober. Itu di mana seluruh ini atas jasa peran ulama, peran pondok pesantren, peran seluruh santri di Indonesia pada waktu itu. Sebenarnya setelah Indonesia menyatakan merdeka, proklamasi pada waktu itu tanggal 17 Agustus 1945, itu Belanda kemudian kembali lagi. Belanda kemudian kembali lagi, yang singkat cerita, ini kalau saya runtutkan sangat panjang sekali. Singkat cerita, di Surabaya masyarakat Indonesia ini sudah terpecah belah. Akhirnya atas saran dari tadi disampaikan di video awal sudah detail sekali, Jenderal Sudirman menyampaikan kepada Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno untuk segera meminta fatwa kepada Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang pada waktu itu menjabat sebagai Roisul Akbar, jamiah terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang menghimpun seluruh umat Islam di Indonesia pada waktu itu. Kalau sekarang sudah internasional, pada waktu itu di seluruh Indonesia. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari berinisiatif mengumpulkan ulama-ulama pada waktu itu dari cabang wilayah seluruh Indonesia tanggal 21-22 Oktober di Surabaya tahun 1945. Di sini mencetuskan sebuah hasil musyawarah daripada ulama-ulama pada waktu itu, bahwasanya untuk menggelorakan semangat bangsa Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja merdeka pada waktu itu, akhirnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menfatwakan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa melawan penjajah adalah perbuatan yang dinilai jihad pada waktu itu. Jihad.
dan ketika meninggal dunia pada saat melawan penjajah dinyatakan mati syahid. Dan banyak sekali poin-poinnya. Ini kalau saya ceritakan panjang. Nggak selesai 1 jam ya? Nggak selesai. Karena ini sejarah memang, ini real, ini fakta. Dan alhamdulillah wa syukrulillah yang kita semua umat Islam di seluruh Indonesia itu bersyukur sekali tepat tahun 2015 Presiden Joko Widodo atau yang kita kenal Pak Jokowi meresmikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Kenapa tanggal 22 Oktober? Karena tanggal 22 Oktober inilah para santri dan ulama bersatu padu mengumpulkan tekad untuk berjihad melawan Belanda atas dasar instruksi dan usulan para ulama di seluruh Indonesia. Itu singkatnya semacam itu. Berarti kalau kita lihat dari sejarah bukan hanya sekedar kata-kata resolusi jihad ya. Berarti ini menjadikan sebuah bukti bahwa peran santri sangat luar biasa ya. Bukan hari ini saja. Sangat luar biasa. Bahkan saya sering menyampaikan begini, Gus. Pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Tertua ya? Tertua di Indonesia. Jadi pesantren ini merupakan elemen penting bagi bangsa Indonesia. Sebelum TNI itu terbentuk, sebelum Polri terbentuk, dan sebelum angkatan-angkatan bersenjata lainnya terbentuk, santri sudah lebih dulu, yaitu dengan semangat jihad fisabilillah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kita mengenal jargon Hadratus Syekh, yaitu hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Kalau santri itu mempertahankan agama sudah biasa. Santri ngaji sudah biasa. Bahkan NU, bahkan Hadratus Syekh dan seluruh ulama kita menfatwakan mempertahankan republik ini, membela negara adalah sebuah jihad. Hubbul waton minal iman. Ini luar biasa sebenarnya. Santri itu sudah nggak diragukan lagi dalam kecintaannya kepada negara ini. Luar biasa santri. Berarti kalau dulu resolusi jihadnya itu mungkin membantu memegang senjata, kalau sekarang? Nah ini memang jihad itu tidak harus kita artikan tidak melulu perang. Tidak melulu perang jihad ya? Itu tidak perang, tidak hanya perang. Ini yang sering disalahartikan oleh radikalisme dan lain sebagainya, kaum-kaum ekstremis dan sebagainya. Jihad itu bukan hanya perang. Jihad itu kalau kita maknai secara umum, secara arti adalah perjuangan. Perjuangan. Itu jihad. Kita menuntut ilmu melawan kebodohan itu jihad. Jihad ya. Jihad. Ini yang sering terkadang orang-orang jihad itu diartikan perang, takbir dan lain sebagainya, mengkambing hitamkan takbir, mengkambing hitamkan istilah jihad. Padahal jihad ini agung sekali maknanya. Hanya memang pada waktu itu jihad adalah melawan penjajah. Sekarang penjajah sudah tidak ada. Kita mengisi kemerdekaan berjihad itu dengan cara ya menuntut ilmu, berjuang bersungguh-sungguh memberantas kebodohan. Itu jihad yang sesungguhnya. Oke. Jadi gambarannya sudah gamblang sekali ya sahabat-sahabat terkait dengan resolusi jihad. Nah, ini sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya masih terkait dengan resolusi jihad. Ini di samping saya juga sudah ada Gus Rifkil. Kalau dilihat dari kesantriannya sudah tidak diragukan lagi lah. 10 tahun di Al Anwar Sarang Rembang, Derek Bahmun, dan dilanjutkan sekarang S2, proses di mana? Sudah selesai malah nih Gus? Sudah selesai di UIN Wali Songo, Semarang. Ini terkait dengan resolusi jihad. Tadi sudah dikatakan Habib Fakih, panjang lebar terkait dengan sejarah. Nah ini kalau kita berbicara tentang santri hari ini tuh harusnya yang seperti apa Gus? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelum kita membahas apa itu santri, tentunya kita harus tahu definisi dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, maka tak sayang. Kalau anak muda sekarang mengatakan tak kenal maka ta'aruf gitu. Ta'aruf. Kalau jenengan Gus masih single ya? Alhamdulillah saya masih single. Sama dengan Wan Bakih juga teman. Senasib ya. Jadi sekarang masih berjuang ya. Ini sama kecuali beliaunya. Iya. Iya Gus. Saya aku single enggak apa-apa. Iya. Jadi sebelum kita bahas apa itu santri. Iya. Ada beberapa pendapat tentang santri yang paling pas menurut saya adalah menurut Gusmus. Beliau mengatakan santri itu
tidak cuma yang santri saja, tapi yang memang berakhlakul karimah yaitu santri. Oh iya. Ya, ada juga menurut Gus Dur, seorang santri itu kurang lebih seperti ini. Kalau dia bisa dikatakan santri adalah bukan ketika dia di pondok, tapi ketika pengaplikasiannya di rumah itu ya kesantriannya tolok ukurnya ketika di rumah. Iya. Tapi sebelum itu semua saya akan mencoba menyampaikan yang sering saya sampaikan, bahkan ini kemarin juga baru saya sampaikan ketika webinar bersama Gus Muafik bersama NUISM, juga kemarin di Malang juga hampir sama ini bicara masalah santri. Ada akronim singkatan ya, ada santri itu kalau bahasa Arab ada sin, nun, ta, ro, dan ya. Ya. Ini bukan cocok lagi ya guys, bukan cocok logi ya? Bukan. Ini dari sin itu adalah salikun, ya. Seorang santri itu adalah orang yang salikun anil akhirat, berjalan menuju akhirat. Kemudian nonnya naibun anil masyayikh. Walaupun naibun ini kalau secara letterlek di Munawir ataupun di kamus Munjid ataupun di kamus lain berarti naib itu pengganti, tapi menurut saya ini saya sering sampaikan naib di sini adalah bukan pengganti, tapi penerus. Kenapa saya lebih suka menyebut penerus? Karena seperti ini, ibaratnya ada seorang, mohon maaf, suatu pemegang pemerintahan, pemerintahan, kemudian masa jabatannya habis, digantikan yang satunya lagi. Bisa jadi kalau ini pengganti, maka kebijakan yang lama, kalau yang baru tidak cocok akan digantikan. Berbeda dengan kalau penerus itu meneruskan apa yang generasi sebelumnya sudah jalan, dia istiqomah menjalankan saja. Karena mertahankan lebih sulit daripada raih. Jadi kalau yang sudah cocok ya teruskan, kalau yang belum ditambahi tidak apa-apa, tapi jangan kurang-kurangi seperti itu. Kemudian taknya adalah tarikun anil ma'asi. Ketika seorang santri harus menjauhkan diri dari maksiat. Ada beberapa makalah dari salah satu masyayikh Sareng mengatakan kalau jadi santri itu tirakatnya nggak perlu macam-macam, cukup tarikun anil ma'asi tadi. Menghindari berbuat dari maksiat. Kemudian ada rohnya adalah rohibun rohibun fil khair, suka terhadap perkara yang baik-baik. Terus yang terakhir ada ya, ini yarju ala salamah fiddin wa dunya wal akhirah. Yang terakhir adalah berharap selamat dalam agama, dunia maupun akhirat. Itu kalau bahasa Arabnya. Ternyata di bahasa Indonesia saya juga menemukan sedikit ini cocokologi. Ini cocokologi ini. Ini kayaknya bagus, Beb. Cocokologi ini. Ini sebelumnya saya tambahkan. Gimana? Jadi ada hadis itu al ulama warasatul anbiya. Ada terusannya. Apa? Asantriyu warasatul ulama. Tapi ulama yang mau disertifikasi. jangan yang nggak mau disertifikasi. Iya. Gimana Gus tadi? S-nya adalah santun. Jadi seorang santri itu harus santun. Kemudian A-nya amanah, N-nya niat lillahi ta'ala, jadi ikhlas, T-nya taat, R-nya rajin, I-nya yang paling penting ini, indah dipandang. Wah ini, kecuali yang kanan ini ya, Gus Kilal belakangan aja ya kalau yang masalah indah dipandang ya. Jadi selain S tadi santun, jadi secara kita bahasa juga harus santun. Attitude kita juga harus bagus. Ternyata kita juga harus ada bahasanya, bukan cuma inner beauty-nya saja kalau menurut perempuan. Kita juga harus casing itu penting. Casing itu penting. Makanya gaya berbusana itu juga harus penting. Santri ya jangan malu pakai peci, jangan malu pakai sarung. Jangan sampai, mohon maaf ini, ketika mungkin jenengan juga pernah mengalami ya, pulang dari Lerboyo liburan. Ini curhat kan? Enggak, ini enggak curhat. Pengalaman pribadi. Boten, bahkan bisa dicek, alhamdulillah saya kalau di tempat bukan bermaksud sombong, maaf ya, di tempat yang memperbolehkan saya pakai peci dan pakai sarung, saya akan pakai peci pakai sarung. Kecuali tidak boleh, misalkan main bola, renang kan nggak boleh itu ya. Bahkan nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin juga karena jadi jangan sampai kita melupakan peci. Ada dawuh dari Yai Adib almarhum dari pengasuh pondok pesantren Mus mengatakan kalau di rumah, bahasa translate dari saya ya, kurang lebih kalau sudah di rumah jangan sampai pecinya dilepas atau identitas santri itu jangan sampai dilepas, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi kita harus bangga menjadi santri, jangan justru malah insecure karena wah ini saya pakai peci, ini saya sarungan gimana ini. Jadi kalaupun sarungan ya nyatanya sarungan juga mahal-mahal semua. Bahkan lebih mahal daripada celana jeansnya ini. Nah, seperti itu maksudnya seperti. Jadi
jangan sampai kita insecure dengan satu santri kita, juga harus bangga gitu. Karena dia atau tidak, santri juga pernah menjadi orang penting di Indonesia. Contoh presiden kita periode sebelumnya ada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, itu juga seorang santri tulen. Santri ya. Sekarang wakil presiden kita juga Kiai Ma'ruf Amin juga santri tulen. Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin juga santri tulen. Santri tulen ya. Gubernur Jawa Timur juga santri tulen, dan ada banyak santri-santri yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berarti sudah saatnya santri bangkit ya? Apa sebenarnya sudah dari dulu bangkitnya ya? Sudah dari dulu. Cuma masih ada yang masih malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Iya. Berarti perlu dibangkitkan ya? Iya. Terus tadi Gus Rifil juga mengatakan bahwa santri itu bukan yang hanya di pesantren saja ya? Iya. Itu kalau dawuh dari Gusmus seperti itu, karena ini cocok dengan ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena esensi dari klimaksnya ilmu itu ya akhlakul karimah. Mungkin kalau bicara klimaks Gus Kilau sing lebih paham. Kita semua belum pernah ini masalah. Kan nggih. Ditambahi mungkin. Perlu ditanyakan ya. Oke, tadi BFAK sudah mengatakan bahwa sejarah resolusi jihad itu sampai mengeluarkan fatwa berperang memperjuangkan negara itu hukumnya juga wajib ya? Wajib. Meninggal juga syahid. Meninggal dalam berjihad itu statusnya syahid. Syahid ya? Itu bukan kata saya. Iya. Saya hanya nyambung dawuh saja. Jadi kalau nanti ada yang nggak sependapat, silahkan ke Tebu Ireng, ziarah ke makamnya Mbah Hasim. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dan para informasi yang saya dengar. Oke, tadi Gus Rifil sudah, BFAK sudah. Ini yang di samping kanan saya karena beliau ini ketua RMI, Gus Kilau. Ya, jelas yang paling ganteng ya. Oh iya jelas, karena jelas yang sudah laku. Gus Kilal, oke, Gus Kilal ini kalau bahasa sederhananya adalah adanya perkumpulan komunitas pondok pesantren, komunitas pesantren-pesantren, ya guys, yang ada di Kabupaten Purworejo. Gus Kilal ini ketua gengnya pesantren. Apa? Ketua gengnya pesantren. Gengnya. Gus Kilal ini 10 tahun di Ploso ya Gus, 10 tahun di Ploso, 5 tahun di Mekah. Tentunya santri yang ada di Indonesia kok berpindah di Mekah, banyak sekali hal-hal dan pengalamannya ya guys. Ini terkait dengan tadi resolusi jihad yang sudah disampaikan oleh BFAK juga Gus Rifki. Apa yang bisa diterapkan Gus di saat jenengan hari ini memimpin RMI yang ada di Kabupaten Purworejo? Pesantren-pesantren ini harus menyambut hari santri itu harus yang seperti apa? Oke. Ya, terima kasih waktunya. Wah, tadi sebenarnya sudah gamblang semuanya ya. Yuk, ini gamblang tapi kayaknya kurang gamblang. Kalau belum yang pimpinan gengnya belum kan ya? Klimaksnya belum tadi. Oh iya, ini bagian klimaks. Iya. Makanya saya maklum karena jomblo-jomblo. Jadi kalau saya jihad fisabilillah, beliau itu jihad fi mahabbah. Oh, Masya Allah. Jadi seperti itu, sedang mencari cinta sejati. Ini sedang jihad Gus. Iya, jihad semua ini. Makanya saya setuju dengan Habibana Fakih tadi mengatakan bahwa kalau jihad itu ya sesuai porsinya. Oh, sesuai porsinya. Jadi porsi beliau memang sedang jihad fil mahabbah itu tadi. Gitu ya. Itu guyonan saja. Ya buat sahabat-sahabat selamat berjihad juga. Ya. Mungkin yang senasib dengan saya dengan Habib Fakih. Pripun Gus? Ya. Monggo kembali kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Tetap kita itu sebagai santri tadi mengatakan saya itu kepala geng, sebenarnya juga berat sekali. Kepala kok geng itu ya alhamdulillah terima kasih, tapi sebenarnya saya lebih ke posisi apa ya, dikatakan khodam lah, khodam ya? khodimul ma'ahid itu saya sebagai ketua RMI, tapi pada hakikatul amri itu ya sebenarnya saya meladeni beliau-beliau ini. Saya dari Daud terhadap para kiai-kiai ini ya. Jadi untuk santri-santri di tengah-tengah pandemi ini tetap harus berjihad sesuai dengan porsinya. Artinya kita dari pesantren pun karena posisi seperti ini juga memperingati hari santri, ya kita ya semampu mungkin, semaksimal mungkin, dan seklimaks mungkin. Seklimaks mungkin. Dan itu yang bisa mengartikan cuma saya. Oh.
Itu, ini guyonan. Jadi ya tetap dari pengajiannya ya tetap harus semaksimal mungkin. Mungkin kalau klimak ya enggak bisa karena nanti klimak ya jelas di ruang lahat jelas kan juga kita kalau klimak. Jadi harus maksimal dalam tetap ngaji ya. Jadi yang bisa terapkan dalam jihad kita itu ya pokoknya karena hubungannya dengan pesantren ya tetap ngaji dan ngaji itu aja. Jadi pokoknya serius ngaji tetap, tapi jangan melupakan ya kita yang namanya dengan pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan dengan porsinya masing-masing. Kita dari pesantren juga tetap menjaga apa ya, selain dari pesantren tetap mengupayakan tentang kesehatan tubuh. Jadi kita penting ya. Kemudian tentu sihah badaniyah kan penting, kemudian sihah imaniyah juga penting agar apa tetap berjalan semuanya dan sinkron semuanya. Jadi tetap dalam masalah ini santri-santri tetap ngaji, kemudian penuhi karena memang ini kita sama-sama sedang jihad melawan pandemi gitu ya. Jadi santri-santri tetap saya imbau ya, ngajinya iya, mujahadahnya iya, kemudian tetap yang namanya tawakal harus disertai dengan ikhtiar. Jadi ikhtiar kemudian baru tawakal gitu. Berarti kuncinya doa dan ikhtiar. Nah, ya. Terus gini Gus, dulu kan mungkin fatwanya memegang senjata dulu ya. Ya. Fatwanya memegang senjata. Terus Gus Rifil tadi sudah mengatakan panjang lebar ya. Jadi banyak hal sekali yang memang perlu diaplikasikan di kondisi-kondisi yang seperti ini. Tapi mungkin beberapa hal akan kita diskusikan setelah iklan yang berikut ini. Ini sedang di Purworejo lantai 2 ini sama Mas Arto, Mas Husni, Mas yang lain di belakang ini. Sama Ustadz Mugayin. Lumayan agak ngos-ngosan. Luar biasa ini sahabat Husni. Kita hampir sampai di rumahnya sahabat Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Alhamdulillah siang hari ini saya bersama dengan sahabat Hasani, kader Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gebang. Beliau baru saja menerima cobaan musibah di mana beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan yang akhirnya menjadikan tangan kanannya patah tulang sehingga tidak bisa digunakan untuk aktivitas seperti biasanya. Di hari ini di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tentunya perlu kita syukuri bersama. Salah satu wujud rasa syukur kita atas kemerdekaan adalah bagaimana caranya untuk kita bisa selalu berbagi, selalu memedulikan sahabat-sahabat. Ini bukti komitmen dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purworejo untuk terus berbagi dan peduli pada sahabat. Salah satu cara untuk mensyukurinya adalah berbagi dan peduli pada sahabat. Yang hari ini tetap semangat, 45 terus bergerak dan jangan lupa selalu bersyukur atas semua yang diberikan dan tidak lupa bersama dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi para sahabat semuanya, sekali lagi Olive mengajak semuanya untuk pantengin terus acara ini hingga selesai karena akan ada hadiah-hadiah menarik yang akan kamu dapatkan. Caranya sangat mudah, cukup dengan menjawab pertanyaan berikut. Kapan pertama kali Hari Santri Nasional diresmikan oleh Presiden Joko Widodo? Silakan tulis di kolom komentar postingan Balgis yang terbaru. Jangan lupa hashtag @Ansor Purworejo dan @RMINU Purworejo dan sertakan hashtag Hari Santri 2020. Olive informasikan bagi sahabat-sahabat yang ingin berdonasi untuk kegiatan sosial di tengah pandemi ini melalui Ansor Peduli dengan nomor di bawah ini ya. Sahabat-sahabat, terkait dengan tadi yang sudah kita bahas, tadi resolusi jihad sudah panjang lebar dibahas oleh Bifakih. Ini nampaknya memang kondisi dahulu dengan sekarang jelas berbeda, Gus. Kondisi sekarang sudah berbeda. Nah ini saya akan bertanya lagi kepada Bifakih. Ya. Bifakih ini kan selaku Presiden Balgis, di mana Balgis adalah ukhuwah perkumpulan dari putra-putra kiai gitu. Nah, peran dari putra-putra kiai untuk menyemangati santri-santri ini terkait dengan resolusi jihad, apalagi di kondisi sekarang, kondisi pandemi tentunya kondisi yang benar-benar sulit. Itu harus yang seperti apa, Bib? Yeah. Sebelumnya perlu saya sampaikan terkait apa itu Balgis. Nah ini penting karena ini skalanya nasional bahkan dunia akhirat. Jadi mungkin masih banyak sekali yang belum tahu apa itu Balgis. Kok ditulisan Presiden Balgis, apa itu Balgis. Nah ini perlu saya sampaikan. Balgis itu singkatan yang kepanjangannya adalah Bareng Lelampahan Sesarengan Generasi Penerus, atau lebih enaknya Balgis itu adalah wadah bagi generasi penerus atau putra-putra kiai atau bahasa lebih singkatnya gus-gus lah se-Kabupaten Purworejo. Ningnya ada yang betul? Ada. Ada. Tapi saya belum punya ning. Kami itu. Nah ini kemudian alhamdulillah Balgis di Kabupaten Purworejo sudah berjalan sekian tahun. Dari 2012 dari nama Gawagis kemudian berevolusi menjadi Balgis dan seterusnya. Kemudian peranan daripada pondok pesantren, kemudian bagaimana para santri atau pondok pesantren mengikuti protokol kesehatan. Ini yang perlu diketahui oleh seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi protokol kesehatan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, kemudian gugus COVID dan seterusnya, diantaranya adalah mengisolasi diri, kemudian tidak hadir pada kerumunan massa banyak dengan orang asing dan lain sebagainya. Itu pondok pesantren jauh lebih dulu sudah melakukan itu, bahkan sebelum ada COVID-19. Kenapa? Karena pondok pesantren adalah wadah bagi para santri. Santri ada di pesantren mengikuti kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh keluar area pesantren. Oh berarti di lingkup ya? Sudah di lingkup pesantren. Di dalam ada kantinnya, ada kamar mandinya, ada asramanya dan lain sebagainya. Jadi tanpa diatur oleh pemerintah tidak boleh keluar, jauh sebelum itu pesantren sudah lebih dulu menerapkan itu. Yang kedua,
untuk menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan menggunakan sabun. Iya. Bahkan sebelum WHO, Pusat Kesehatan Dunia, santri lebih dulu melaksanakan itu dengan cara melaksanakan wudhu sebelum melaksanakan sholat minimal 5 kali dalam sehari. Wudhu tidak hanya cuman cuci tangan, bahkan ila mirfaqo ini sampai apa ini, sikut, wajah, berkumur, istinsak, kaki dan seterusnya. Itu minimal 1 hari 5 kali. Dan yang perlu digarisbawahi, syarat sahnya sholat itu tidak cukup hanya bersih tapi suci. Oh, suci. Nah, ini yang perlu penting, ya. Jadi sebenarnya santri jauh lebih dulu melaksanakan protokol kesehatan itu. Kemudian ikhtiar kita diantaranya menggunakan masker. Alhamdulillah pondok-pondok pesantren aksaruhum atau mayoritas sudah melaksanakan itu. Di antaranya masker digunakan ketika kegiatan belajar mengajar. Sudah kita laksanakan. Kedatangan tamu masuk ke area pesantren juga sudah dibatasi. Untuk sowan kepada pengasuh juga sudah dibatasi dan mengikuti protokol kesehatan. Berarti tetap menyesuaikan dengan instruksi yang dari pemerintah juga ya? Iya, tetap tetap bersinergi ya? Tetap kita bersinergi. Artinya begini, santri selalu tidak sependapat dengan pemerintah ya? Selagi itu positif, tentu santri lebih dulu melaksanakan. Karena ini sudah dawuh daripada pendahulu-pendahulu kita. Masyayikh, kiai-kiai, ulama-ulama kita. Saya tadi mengatakan di awal hubbul watan minal iman. Ini jargonnya para santri. Jadi lebih dulu santri melaksanakan protokol kesehatan itu, Gus. Ini yang kadang-kadang saya mohon maaf sedikit menanggapi pesantren adalah sarang, klaster dan lain sebagainya. Itu saya kok tidak sependapat. Karena justru santri itu sangat menjaga kebersihan. Wudhu minimal sehari 5 kali. Ini yang minimal, Gus. Belum nanti yang tahajud, belum yang mandi besar. Istiqoroh tuh. Apa? Istiqoroh. Dan lain sebagainya. Menggunakan masker sudah pasti. Bahkan pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh para habaib atau yang mutakhorid Timur Tengah, katakan Gus Kilali termasuk Timur Tengah, itu sebelum ada masker mereka sudah menggunakan cadar. Betul, Gus? Iya, betul. Sudah menggunakan cadar. Malah sudah menggunakan masker jauh sebelum masker itu dicetak sudah menggunakan cadar. Memang tidak semua pesantren. Saya mengatakan kalangan habaib dan khususnya mutakhorid Timur Tengah itu mengamalkan itu. Jadi sebenarnya COVID ini bagi kita para santri biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak boleh keluar sudah biasa. Menjaga kebersihan sudah biasa. Sowan kiai itu kalau mau salaman sama kiai nggak sembarangan orang, Gus. Wah, harus bersih dohiron wa batinan. Nggak cuman dohirnya, Gus. Hati nggak berani suudon. Nggak ada pikiran sing elek-elek, nggak berani. Takut kiai, santri sama kiai. Jadi bersih betul, harus dengan kepala menunduk, dengan akhlak karimah, kemudian etika yang hanya dimiliki oleh santri, bersih jasmani rohani, salaman mencucup asto kiai atau yang kita sebut dengan bertabaruk. Berarti itu yang dinamakan resolusi jihad sekarang ya gitu ya? Ya diantaranya Saya menanggapi untuk pesantren dan kita Balkis sudah lebih dulu mencanangkan itu di pondok-pondok pesantren para gus-gus di Kabupaten Purworejo. Berarti saling bersinergi ya. Saling bersinergi. Kita bekerja sama juga dengan Ansor kok. Dengan Ansor, dengan RMI. Kita selalu bersinergi dan menjalin komunikasi. Terus tadi terkait dengan poin biasa-biasa saja itu bukan berarti terus menyepelekan, enggak ya? Enggak, artinya begini, biasa itu bukan meremehkan. Aturan protokol kesehatan itu bagi kita itu bukan hal yang asing. Itu sudah lebih dulu kita laksanakan. Tidak boleh keluar, tidak boleh berkumpul di pasar. Loh gimana mau ke pasar?
Izin aja susah. Izin aja susah. Nggak bisa, Gus. Jadi di luar sana yang belum tahu pesantren ini harus didengarkan. Santri itu lebih dulu melaksanakan itu gitu loh. Berarti termasuk nggak bisa keluar itu termasuk jihad juga ya? Wah, jihad melawan hawa nafsu itu juga jihad itu. Luar biasa. Luar biasa. 3 orang kita ini sedang jihad ini. Ya, sedang jihad ini. Jadi kuman menempel di tangan, bahkan menempel di HP. Lah wong santri itu nggak boleh bawa HP. Bahkan dengar beberapa pesantren juga nggak megang uang juga ya. Ada beberapa yang semacam itu. Iya. Jadi sudah kita. Berarti ya selesai berarti ya. Selesai ya, sudah. Berarti santri hari ini bisa dipastikan menjadi garda terdepan. Iya, tidak cuman benteng terakhir sekaligus garda terdepan. Itulah pesantren dan santri. Ya. Jadi gardanya bukan hanya sekedar di hati, tapi di garda pondok pesantren itu sudah ada gerbang-gerbangnya. Sudah ada gerbangnya, ada poskonya. Bahkan sampai sekarang, Gus, sampai sekarang ada beberapa kiai atau ulama yang belum bisa ditemui atau disowani. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Masih ada beberapa kiai yang sampai sekarang belum bisa orang untuk bertamu ke dalamnya kiai. Masih banyak itu. Kurang protokol gimana coba? Sangat protokol. Bahkan tidak bisa keluar, yang sudah di luar yang tidak boleh masuk. 99,99% pondok pesantren. Loh, ini saya riset ini, istiqro ini, penelitian 99,99% pondok pesantren itu kan di Indonesia akhir usanahnya itu kan di bulan Sya'ban. Kemarin Sya'ban itu kalau orang Jawa bilangnya ruah, bulan ruah, sebelum puasa berarti. Sebelum puasa itu ditunda semua acara haflah akhir usanah khataman karena mengikuti protokol kesehatan. Kurang apa? Begitu cintanya dengan ini kesehatan. Kita bertiga ini narasumber Gus Kilal, Ploso, Gus Rifkil, Sarang, saya di Lirboyo. 3 pondok besar sebagai barometer pondok di Indonesia itu lebih dulu melaksanakan itu, Gus. Sampai sekarang bahkan Al-Falah, Ploso, kemudian Lirboyo, Sarang itu masih tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk bertemu kiai masih belum bisa sekarang. Jadi sahabat-sahabat bahwa ini membuktikan begitu besarnya cinta akan kesehatan santri ini dalam kondisi pandemi yang tentunya bukan hanya sekedar menjaga yang ada di dalam. Jadi terkait dengan pandemi ini bukan masalah kita yang terkena, tapi jangan sampai kita mengenai orang. Kalau guyonane Gusmus pakai bahasa Jawa, yo nek aku ra wedi ketularan tapi wedi nulari. Itu. Makanya kita harus saling menjaga. Yang di pesantren saling menjaga, yang ada di luar juga saling menjaga, saling menguatkan gitu. Betul. Oke, ini nampaknya perlu sharing-sharing juga dengan Ketua RMI ini ya. Gus Kilal tadi sudah dikatakan panjang lebar. Nah, ini Gus Kilal kan juga terkait dengan komunitas-komunitas pesantren ini, Gus. Regulasi apa yang sudah dikeluarkan RMI Kabupaten Purworejo terkait dengan pesantren dalam kondisi pandemi? Terima kasih. Jadi upaya RMI dalam menanggulangi dan mengikuti protokol kesehatan itu memang sudah maksimal. Jadi bagi pondok-pondok yang ada di Purworejo khususnya, jadi sudah dijelaskan oleh Habib Pakeh. Kemudian kita juga dari RMI mengadakan menyarankan terhadap pondok-pondok pesantren, kalau memang pondok pesantrennya belum bisa mendatangkan santri ke pondoknya, agar dilaksanakan pengajian online. Pengajaran online. Jadi mengikuti teknologi juga ya, memanfaatkan teknologi yang ada. Karena memang kondisi yang masih seperti ini, dari RMI menyarankan terhadap pondok-pondok untuk melakukan pelajaran online. Jadi kemudian dari pondok-pondok tadi juga sudah disampaikan bahwa di pondok pun ketika yang sudah masuk
ajaran dengan belajar itu tetap mengikuti protokol kesehatan, kemudian dari social distancing, kemudian yang tadinya satu kelasnya jumlah 50 orang, kemudian dibagi 25, gitu, 25. Dengan jarak juga dengan ya? Cara 25 masuk pagi, 25 masuk sore gitu. Jadi memang sudah ada upaya yang luar biasa gitu loh. Memang satu ada plus minusnya ya bagi misalkan yang belum bisa mendatangkan santri ke pondok, ya yang namanya seorang santri pasti kangen bertemu langsung bertatap wajah sama kiai itu pasti. Dan juga kalau menghitung barokah juga jelas berbeda gitu. Yang bertatap muka langsung dengan yang melalui perantara itu jelas kan berbeda. Tapi sebenarnya kalau saya itu ada bait alfiah agak menarik. Kaulqatun hasilatun bitabi'i kaulqatin binafsil ismil waqi. Artinya perantara tidak jadi masalah. Karena hubungan yang melalui perantara dengan yang asal itu sama. Ini kalau mengutip bait nahwu ya. Jadi pentingnya mencari perantara yang baik dan benar, Bib. Ya. Jadi harus saya siap jadi mak jomblang kok. Nampaknya nanti dibahas nanti aja. Jangan di sini. Nanti. Jadi gitu. Artinya tetap dari RMI mengupayakan terhadap pondok-pondok pesantren juga ya mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah. Tadi juga sudah disampaikan, kita pesantren tidak akan pernah istilahnya berseberangan dengan pemerintah. Kalau itu memang tujuannya untuk kemaslahatan ummah. Karena yang namanya dari kaidah fikih sudah ada la dororo wala diror. Itu sangat pesantren memegang teguh itu. Tadi disampaikan, aku sih ora wedi ketularan ning ojo sampai nulari kan sama saja. Jadi kita berupaya jangan sampai membahayakan diri kita dan mengupayakan jangan membahayakan orang lain. Gitu. Oke. Ini gini Gus, informasinya malam hari ini RMI selain mengadakan virtual sinergi dengan Ansor juga dengan Balkis, itu mengadakan Basul Masail dengan protokol kesehatan gitu. Iya, benar. Tema Basul Masail malam hari ini apa Gus? Kok dengar-dengar menjawab beberapa problematika yang hari-hari ini di tengah pandemi perlu dijawab. Iya. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan, memang kegiatan menyambut HSN ini RMI ada 2 kegiatan. Jelas kerjasama dengan Balkis, kemudian Ansor, ini yang satu ya sekarang acaranya masih juga masih berlangsung. Iya, masih berlangsung. Secara langsung. Tapi langsung dengan protokoler ya. Iya, protokoler. Dimana masuknya dicek suhu kesehatan, ada cuci terus tangan, menggunakan masker dan sebagainya ya. Lengkap semuanya. Jadi tetap kita upayakan. Kemudian yang dibatasi ya pesertanya biasanya Basul Masail. Jadi di Pondok Pesantren Purworejo itu ada sekitar 65 pondok pesantren yang kita undang cuma 25. Oh, cuma 25. Karena memang perwakilan 25 pondok pesantren karena kita tidak mungkin karena tempatnya terbatas. Kemudian yang biasanya satu pondok pesantren itu ada perwakilan 4, kita batasi 2. Gitu. Jadi tempatnya yang tadinya empet-empetan berdesakan kalau bahasa Arab mustahamah. Suwinah Arab. Yang dibahas itu katanya menjawab problematika yang hari ini sedang marak diperbincangkan. Ya, jadi kaitannya itu tentang pemulasaraan jenazah. Seperti yang viral itu. Yang viral itu kan ada berita tentang di peti, kemudian ada isu tentang bukan isu yang berita kemudian tidak dimandikan langsung dibungkus atau yang dimandikan tapi pakaiannya tidak diganti dengan kafan. Jadi itu kemudian itu belum tentu benarnya juga ya. Makanya kita bahas yang pertama soalnya itu bagaimana tentang menyolati jenazah COVID dalam peti dan bahkan dalam ambulan. Soalnya gini, karena apa? Karena kan digambarkan dalam kitab yang namanya sholat jenazah, posisi jenazah ada di depan karena digambarkan dengan seperti imam. Nah, ketika digambarkan seperti imam harusnya ada robit kan gitu. Harus ada makmum dan imam. Nah, ini yang dibahas. Ini sah apa tidak? Kemudian bagaimana tentang memandikan mayat ketika bajunya tidak dibuka dulu langsung tadi kan prakteknya ada salah satu rumah sakit itu mempraktekkan begitu ada yang langsung digebir air gitu. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya. Kemudian bahkan ada yang sampai ketakutan tidak dimandikan.
Oh, iya. Itu diganti dengan tayamum. Tayamum, Nah, betul. kemudian juga ada berita sempat muncul yang menyolati hanya boleh orang yang memakai pakaian Iya. pakaian APD Pakaian gitu APD. loh, pakaian APD. Memang lah kemudian yang kita sikapi kan jelas pakaian APD itu ada sepatu, masih menggunakan pakaian lengkap, akhirnya bagaimana ketika sholat tersebut membawa kan pakai sepatu. Kemudian yang namanya tanah Makbaroh itu adalah Madinatun Najasah. Iya. Jadi hal yang paling rentan ada najis banyak itu Makbaroh. Kemudian ketika di sana nyolatinya di atas Makbaroh, kemudian masih memakai sepatu yang ada najisnya, bagaimana itu disikapi juga. Insya Allah nanti jawabannya akan di Dan kemudian nanti akan kita sampaikan juga ya. Iya, untuk nanti kita- petugas. Jadi dalam arti bahwa walaupun dalam kondisi pandemi protokolnya tetap dijalankan, ibadah pun juga bisa sesuai. ya sesuai dengan syariat. Tapi Kemudian yang ya, jelas mungkin sholat Gus memakai Rifki- APD itu enggak sah. ya Perlu diperjelas itu. Gimana? Iya, sholat memakai APD enggak sah. iya Saya yakin itu. iya jelas. Yang sah adalah pakai APD dulu baru sholat. Jadi Yo, maksudnya sama kayak kopi nggak baik untuk mata, itu yo sama. Yang bagus kopinya diminum. Iya. Diminum. Iya. menarik ini ya. Iya, Dan hasilnya belum bisa diungkapkan sekarang Belum, ya? karena Nanti ya. masih berjalan. Nanti akan kita rilis ya. Iya, insya Allah kita rilis, Akan ya. disampaikan juga untuk pihak-pihak yang berwenang juga Iya. terkait dengan ini. Jadi begitu luar biasanya santri-santri yang memang dengan fak keilmuan Iya. itu juga memberikan sumbangsih. Jadi resolusi jihad itu bukan hanya sekedar memegang senjata ya, Beb. Iya, Ternyata diskusi bareng menghasilkan sesuatu yang akan bermanfaat di tengah kondisi pandemi Iya. juga sangat luar biasa ya. Iya, tadi sudah saya sampaikan di awal, jihad itu adalah berjuang atau bersungguh-sungguh. Iya. Yaitu berjihad. Dalam hal apapun, Termasuk selagi itu cinta positif, lah ya. maka ya dalam hal bercinta, berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup. Wah, coro ini mulai Gus Baha itu kalau meninggal dalam keadaan semacam itu ya syahid cinta. Mantap itu. Pengen apa? Saya nggak mau. Saya maunya sempurna Islamnya. Menikah dulu, berbahagia, baru Ya. meninggal. Ya. Oke. Sedikit menambahi Boleh. mungkin. Ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang mungkin basicnya tidak dari pesantren, Bahsul Masail ini adalah hal yang biasa dilakukan pondok pesantren. Ya. Ya, ketika memutuskan suatu hukum ini tidak asal jeplak saja, Ya. tapi ada referensinya. Dan ini yang dilakukan oleh RMI Purworejo malam hari ini. Apapun hasilnya nanti, tentunya ini sudah melalui pemikiran, perdebatan dengan referensi kitab yang bertumbuk-tumbuk, tidak memakai Mbah Google ataupun Syekh YouTube ataupun yang lain. Nah, kalau jenengan tidak percaya silahkan dicek di gedung aula pertemuan pertemuan NU NU ya. ya. Ini live sekarang, yang jelas ada referensinya dan tidak asal insya Allah ini masalah untuk umat. Ya, ya. Oke, Gus, ini Gus Rifkil, ada pertanyaan ya Gus. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Alul. Ini Muhammad Alul, Mas Muhammad Alul. Pertanyaannya, maaf numpang tanya Gus, di masa pandemi ini bagaimana sikap pesantren supaya bisa sinkron dengan sistem aturan bernegara? Ini Gus Rifkil kan juga di Kendal, juga pengasuh pesantren juga ya, membawa hikmah. Mungkin bisa beri gambaran, Gus? Ya, matur suwun. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara lengkap oleh Habib Fakih yang tadi dikatakan biasa-biasa saja, dalam tanda kutip biasa-biasa saja ini adalah istiqomah. Jadi apa yang dilakukan pesantren sini udah istiqomah dari dulu. Cuci tangan tadi dikatakan, bahkan untuk sowan saja kita harus wudu. Kalau tidak punya harus tidak punya prasangka buruk terhadap romo yai dan sebagainya. Kaitan dengan kebijakan yang ada di pesantren, saya yakin seluruh pesantren di Indonesia mematuhi protokoler yang diterapkan pemerintah. Tadi juga disinggung bahwasanya bahkan sekelas Pondok Ploso, Lirboyo, Sarang dan juga pondok-pondok yang lain bahkan menunda akhir sananya. Saya sedikit cerita ini, bahkan di tempat saya pun acara kita cancel semua. Cancel semua ya? Iya, ada agenda yang sepeda santai bersama Pak Gubernur, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pak Ganjarnya sampai bilang, Gus ini tolong di cancel dulu. Bahasanya dulu belum cancel, di pending dulu. Iya.
Terus kemudian ada bersolawat bersama Habib Syekh juga sampai sekarang belum terrealisasi. Agenda besar padahal ya. Agenda tahunan itu, Iya. ya di akhir sana. Dan acara-acara yang lain. Ini dalam rangka apa? Mendukung pemerintah agar tidak terjadi penumpukan massa. Oh iya. Terus kemudian untuk tamu yang berkunjung tadi dikatakan lockdown itu sudah dari dulu. Bahkan kalau di pondok mungkin bisa disebut lockdown syar'i. Lockdown syar'i. Iya. Enggak cuma karaoke syar'i aja. Kalau lockdown syar'i juga ada gitu ya. Jadi santri mau keluar harus izin. Iya. Wali santri mau jenguk juga harus izin. Bahkan Di data bawa kartu mahram. leres, ya. Jadi kalau yang nggak mahramnya nggak boleh curi-curi kesempatan itu ya. Dan ditambah untuk pandemi ini ada beberapa pondok yang memang belum memperbolehkan sama sekali untuk dijenguk. Ya, betul. Di tempat kami di Mambo Hikmah itu ada rutinan ahad manis yang situ abah ngaji hikam, nanti ada jamaah dari luar dan juga ada wali santri yang juga sekalian. Sampai sekarang mulai adanya pandemi belum kita gelar. Kembali ke tadi, ini contoh di tempat saya, tentunya di tempat yang lain juga insya Allah menerapkan hal yang sama karena sesuai dengan instruksi. Kalau kita di Jawa Tengah, Pak Ganjar selaku gubernur ada kebijakan namanya Satgas Jogo Tonggo. Kalau di pesantren langsung perintah dari wakil gubernur Gus Yasin mengatakan menginstruksikan untuk adanya Satgas Jogo Santri. Dan ini didukung lagi oleh RMI. Pusat Gus Rozin menginstruksikan untuk Satgas juga jangan cuma Jogo Tonggo, Jogo Santri, tapi juga Jogo Kiai. Oh, Jogo Kiai juga. Iya, makanya menjaga kiai-kiai. Iya, karena mohon maaf ini penelitian mengatakan kalau yang tidak punya penyakit bawaan, COVID ini kalau imunnya kuat nggak apa-apa. Yang jadi bahaya, yang jadi masalah adalah ketika orang tadi imunnya tidak kuat, kemudian juga punya penyakit bawaan. Oh iya. Ini yang akan menjadi bahaya. Makanya santri, kiai itu juga harus kita jaga dengan cara membatasi interaksi dengan orang di luar pesantren. Iya. Makanya kita harus jaga imun, jaga iman agar aman. Jaga imin. Iya. Itu perlu juga. Yang jelas mungkin sedikit tambahan sebelum break ya. Semua pesantren di Indonesia menerapkan, tapi sekali lagi sesuai dengan kemampuan pesantren masing-masing karena tidak semua pesantren punya sarpras dan kemampuan yang sama secara finansial maupun hal yang lain. Itu mungkin dari saya. Oke. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab setelah iklan yang berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga untuk orang-orang yang membunuh penjajah-penjajah seperti kalian.
Oke, sekali lagi Olive ingatkan untuk sahabat-sahabat semuanya mengikuti kuis di acara ini. Caranya sangat mudah, cukup dengan menjawab pertanyaan berikut. Kapan pertama kali Hari Santri Nasional diresmikan oleh Presiden Joko Widodo? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Instagram Balgis yang terbaru. Dan jangan lupa tag @Ansor Purworejo dan RMINU Purworejo, dan jangan lupa hashtag Hari Santri 2020. Olive informasikan juga bahwa acara ini disponsori oleh DRW Skincare, Bakinu, Sae Purworejo, Aslin Adinata, RD Tralis, Viarcel, Berkahtor, Kelana Production, dan Jigos. Oke, untuk itu Olive undur diri dulu ya sahabat-sahabat semuanya. Selamat malam, dan pemenang akan diumumkan di Instagram Balgis Purworejo. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sahabat-sahabat untuk diskusinya. Ini ada pertanyaan masuk lagi ini. Ini pertanyaan masuk dari Ahmad Rozi. Ahmad Rozi, Gus numpang tanya bagaimana hukumnya pemulasaran jenazah dengan protokol COVID. Ini akan dijawab setelah Basul Masail ya. Ini sedang dibahas. Sedang dibahas ya. Oke. Mas Ahmad Rozi, ini sedang kita bahas dari sahabat-sahabat RMB, tentunya dengan pembahasan yang panjang yang insya Allah nanti hasilnya akan kita rilis. Tunggu saja di media sosialnya RMI dan media sosial yang lain yang pada malam hari ini bersinergi. Terus ada pertanyaan lagi dari Yang Tohan. Semoga sehat-sehat semua Gus semua. Ini didoakan ini kita. Amin ya rabbal alamin. Menurut Gus pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi ini bagaimana? Karena ini sangat rentan dengan penyebaran COVID-19. Gimana? Yang siapa? Saya atau? Bu Fakih mungkin bisa sedikit menjawab. Ribun. Ini menurut Gus pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi ini bagaimana? Karena ini sangat rentan dengan penyebaran COVID-19. Sebenarnya tergantung teknis pelaksanaannya sebenarnya. Ini memang pro kontra ya. Ini memang pro kontra. Ada yang mengatakan sekolah kemudian atau belajar saja sepak bola. Ya sepak bola itu tidak berani dilaksanakan karena ada COVID. Lalu kenapa pilkada kok berani dan lain sebagainya. Ini jadi menurut saya tergantung teknis pelaksanaannya saja. Selama garis bawah kita garis bawah, selama tidak melibatkan massa besar, kemudian tetap melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya, jaga jarak, physical distancing dan lain sebagainya. Why not? Kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak? Yang sebenarnya harus ditekankan kepada masyarakat adalah edukasinya. Iya, edukasi terkait satu, apa itu COVID-19, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanggulangannya, dan setelah kita mengetahui lalu bagaimana kita melaksanakan itu. Berarti di saat pilkada tetap dilangsungkan, ya bagaimana prosedur yang ada di pemerintahan kita dukung ya. Iya, sebenarnya saya yakin begini Gus, pemerintah tidak sembarangan dalam mengambil keputusan, melewati persidangan rapat yang sangat panjang sehingga mencetuskan sebuah hasil yang dimana tentu tidak meninggalkan lil maslahatil umat, untuk kemaslahatan umat bangsa Indonesia. Kenapa pilkada harus dilaksanakan? Tentu ada tujuan penting di situ. Terus bagaimana teknisnya sudah dibahas, sudah dibahas. Dengan pemerintah. Percaya dengan pemerintah. Kalau penyelenggara negara, ini termasuk Gus, nyuwun sewu nggih, saya sampaikan, termasuk mosi tidak percaya kepada pemerintah ini juga bagi saya ini harus dihindari. Haruslah kita peranan para santri termasuk Ansor, NU, RMI dan Balgis, putra-putra kiai dan seterusnya, kita sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan pemerintah. Kita kawal sebaik-baiknya. Boleh berpendapat tapi dengan cara yang baik ya. Yang elegan, yang tidak anarkis dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.
Untuk pembahasan yang selanjutnya ini beberapa pertanyaan sudah bisa kita jawab. Ini langsung menuju ke pembahasan kembali. Tadi sudah panjang resolusi jihad, RMI kepesantrenan. Ini saya akan bertanya sama Gus Rifkil ini Gus Rifkil. Ini sosok mau saya sebut Gus kok sudah menjadi pengasuh, kok mau pengasuh kok punyai. Ya ini kan repot ini. Berarti setengah-setengah itu. Jadi gini Gus, kita tahu bahwa di pesantren itu sangat kental dengan istilah barokah. Proses di pesantren begitu dekatnya santri dengan kiai Gus. Tapi dengan kondisi pandemi ini menjadi tantangan dari seluruh santri yang ada di Nusantara Gus. Yang dulunya bisa langsung bertatap muka dengan kiai, sekarang jaga jarak, yang dulu bisa salim, sekarang dihindari karena untuk menjaga, apalagi memakai masker. Bahkan kadang kiainya bingung dengan jarak, ini santri ini namanya siapa, terus ini siapa, kan bingung, kiainya maskeran, santrinya juga maskeran. Terlebih banyak sekali kiai-kiai yang sudah sepuh, yang memang benar-benar harus kita jaga. Ini monggo pendapatnya dari Gus Rifki. Terima kasih. Kaitan dengan barokah ya, ada hadis Nabi yang kurang lebih berbunyi, man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih artinya, barang siapa orang yang pernah melihat saya, orang tersebut masuk surga. Dan barang siapa orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat saya sampai hari kiamat, maka orang tadi masuk surga. Melihat di sini fokusnya bukan seperti kita cuma melihat saja, tapi melihat yang iman, yang percaya menjalankan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang diteruskan oleh para sahabat, tapi salafus sholihin yang nyampe ke kita. Makanya perlu pentingnya sanad, ya, Gus. Jadi tidak bisa kita asal bypass langsung ke Rasulullah. Ya. Kayak yang kemarin itu baca tajwidnya masih aut-autan, katanya belajar langsung ke Rasulullah. Nggak ada itu. Nah, kembali ke masalah barokah tadi, masalah melihat secara langsung itu yang paling utama, paling afdol fi majlisin wahid itu. Barokahnya luar biasa. Akan tetapi sekali lagi ini juga diterapkan oleh beberapa pesantren, bahkan di Al Iman puasa kemarin juga sampai menerapkan sudah menerapkan. Mambok Lima juga sudah, dan beberapa pesantren juga menerapkan ada namanya ngaji posonan. Itu di pesantren itu ada namanya ngaji posonan. Kalau di Kalimun disebut ngaji pasaran. Biasanya mereka langsung ngaji di tempat. Akan tapi ada beberapa santri yang memang pulang, atau tidak bisa mengaji secara langsung. Beberapa pondok sudah menerapkan memakai teknologi. Jadi al-muhafadzatu al-qadimi soleh, tapi juga al-ahdu bil jadidil aslah. Dengan cara apa? Ngaji online. Ada yang menggunakan live via Instagram, ada yang via YouTube, ada yang via Zoom. Jadi bisa jadi mungkin di sana orang-orang yang buat Facebook, buat Instagram, buat WhatsApp mungkin, atau membuat Zoom dan lain, mungkin ini justru malah, ini kenapa saya buat kok malah orang pada ngaji semua ini. Jadi puasa kemarin itu kita juga akhirnya yang biasanya kita lihat HP, misalkan cuma lihat sosial media, kita bisa menggunakan sosial media ini melihatnya dengan gembira kemarin. Karena apa? Semua pondok mayoritas menggelar ngaji online. Dan itu yang ada mana? NU yang berani. Ya, betul. Selain NU nggak berani. Karena apa? Mereka baca kitab aja nggak bisa. Serius sih. Mbah Mun nate dawuh, nek kowe pengen melu wong ya melune wong sing iso maca kitab. Yang bisa baca kitab di sini adalah yang nahu sorobnya jalan, bisa baca kitab kosongan. Bahkan ada ekstrim lagi menurut beliau, nek ono kiai ora apal alfiyah iku ora patek kiai tenanan. Atau yang mungkin artinya kalau ada seorang kiai yang tidak hafal alfiyah itu perlu dipertanyakan status kekiaiannya. Apalagi nasribnya salah itu. Wah, apa itu diantaranya, Gus? Ya, yang kemarin sudah dikasuskan kan. Ya, baru aja kemarin ya. Baru aja kemarin menghina NU ini juga sudah dikasuskan. Semoga segera diproses ya, agar tidak mancing kegaduhan lagi. Jadi tadi kembali ke masalah teknologi. Jadi bagaimana RMI juga luar biasa. Hari ini saya mengapresiasi RMI Purworejo bersinergi dengan Balkis dan juga Ansor menggelar yang harusnya acara malam hari ini digelar besar-besaran karena hari santri itu bodone santri.
Nggih. Lebarannya ya? Lebaran santri. Biasanya di semua daerah ada lomba. Kita sekarang sudah menggelar lomba virtual. Yang bersifat kerumunan kita gagalkan. Contoh saja, Liga Santri tahun ini libur. Kalau padahal dinanti-nantikan ya? Iya, kalau digelar Tambah Al-Hikmah juga sudah siap ya? Mandi United. Sudah latihan Mandi United ini. Cuma ya di PHP lagi sekali lagi. Ya sekali lagi karena kerumunan ini. Jadi perlu kita apresiasi dari arahan pemerintah yang diterjemahkan oleh PBNU kemudian ke bawah banom-banom RMI malam hari ini di Purworejo menggelar kegiatan yang insya Allah penuh barokah, Basul Masail, menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat dengan tetap memegang teguh protokoler yang tadi dikatakan satu pondok biasanya 4 dibatasi menjadi 2. Karena memang banyak sekali problematika yang perlu segera dijawab. Betul, kayak tadi pertanyaan-pertanyaan itu tentunya akan lebih indah ketika dijawab menggunakan ibarat. Tidak asal bunyi, tidak jeplak. Nah, kemudian malam hari ini sekali lagi, ini kita juga memanfaatkan teknologi. Teman-teman, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Balgis, RM atau semua tidak cuma di Purworejo saja, di Jawa Tengah, di Indonesia bahkan di dunia hari ini bisa menyimak kita secara langsung di rumah saja. Jadi itu yang jelas untuk barokah paling afdol sekali lagi adalah fi majlisin wahid. Tapi ketika dengan adanya beberapa hari tadi Gus Ail juga mengatakan ada kaidah la dharar wala dirar misalkan atau yang lainnya sebagainya. Kalau kita menjaga itu lebih baik daripada mengobati kan, menolak lebih baik daripada mengobati. Jadi seperti itu, makanya perlu kita apresiasi sekali lagi barokah tetap ada, tapi lebih utama fi majlisin wahid. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, terus barokahnya orang ngaji online seperti apa? Saya jawab, barokahnya ada, sanadnya tetap tembus, cuman memang lebih afdol yang bertemu secara langsung. Seperti itu mungkin dari saya. Ini Gus, ada pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan pembahasan ini. Ini dari Zena Mufid, Zen. Pertanyaannya dari Facebook ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau izin bertanya, upaya dan solusi dari pesantren untuk menghadapi pandemi ini memang sudah dilakukan, sudah kita lakukan. Akan tetapi new habit lebih santunnya, new adab sangat mempengaruhi kualitas madrasah di pesantren. Kalau Bandungan, ini kan ada istilah ngaji Bandungan. Iya, ada Bandungan, ada Sorogan. Kita bisa betul. Apakah ada metode yang lebih pas untuk madrasah daring? Mohon arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ASN 22 Oktober 2020. Sedikit dari saya, tapi mungkin ini lebih menusuk nanti sekali lagi klimaksnya tetap di ketua RMI-nya karena yang membawai dari pondok dan juga madrasah. Wabil khusus di Purworejo ini. Kalau madrasah secara daring mungkin kita bisa biwasilati Zoom ya, atau sejenisnya yang bisa multi telekonferensi itu ya, ada Zoom, ada Google Meet sekarang juga sudah bisa, WhatsApp pun sekarang juga lebih dari berapa itu sudah ada nggih. Jadi tergantung bagaimana sebenarnya kalau menurut saya seperti ini. Jadi pada prinsipnya teknologi apapun diciptakan manusia untuk membantu manusia itu. Nah, tergantung bagaimana kita mau atau tidak memanfaatkan teknologi tadi dan kemudian digunakan untuk kebaikan ataupun kejahatan. Jadi hidup itu pilihan itu dari tangan kita dan teknologinya sudah disiapkan, tinggal kita mau atau tidak. Jadi kalau madrasah mungkin kalau memang madrasahnya mampu dan memang seluruh anaknya juga punya gadgetnya yang tidak rebutan dengan orang tuanya atau adiknya atau kakaknya karena permasalahan kelas daring itu seperti itu. Kadang HP-nya rebutan dengan orang tuanya kerja atau bahkan rebutan dengan adiknya lagi asik-asiknya main game gitu. Ini jadi masalah ini. Ya, monggo nanti dari RMI mungkin ada kebijakan yang jelas bisa dilakukan seperti itu. Misalkan contoh kecil, ini beberapa hari Sabtu yang lalu saya ngaji di Perikatan Hari Santri di Malang itu. Jadi di sana ngajinya pakai proyektor. Oh, ngajinya pakai proyektor. Ya, karena memang mayoritas pondoknya mahasiswa. Dan mahasiswanya ada beberapa yang belum masuk ke pondok, maka kemarin menyimak pengajian Hari Santri itu secara live di Instagramnya. Jadi ketika kitabnya ditampilkan gitu, mungkin kalau sekarang kalau di Zoom itu kan bisa share screen ya, share screen kita kitabnya juga dibaca, nanti anak-anak bisa menyimak, atau kalaupun tanpa membuka kitabnya asal anak-anaknya dikasih tahu halaman ini sekian seperti
kemarin kita ngaji online itu kan juga sudah bisa disimak dari rumah. Mungkin seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi untuk tetap tholaqul ilmi di tengah pandemi. Itu mungkin dari saya. Iya. Gus. Oke. Pak mungkin bisa nambahin? Ya sebenarnya yang saya nggak banyak menambahkan. Banyak Saya juga nggak apa-apa kok. enggak, saya poinnya aja. Iya. Banyak sekali, Iya. bahkan mayoritas Iya. di luar sana yang tidak mengenal pesantren, yang tidak mengenal santri itu menjas santri adalah kaum-kaum yang gaptek. Iya. Kaum-kaum yang apa itulah istilahnya, ya gudik dan lain sebagainya. Gaptek ini yang paling sering saya dengar. Padahal sebenarnya ini kita bertiga ini narasumber, Gus Kilal, Gus Rifkil, kemudian saya adalah produk pesantren yang salafus salaf, mbah nih salaf. Di pondok saya Lirboyo itu sampai detik ini saya tidak menyampaikan sarang dan pelosok karena saya takut salah. Yang saya tahu di Lirboyo ini sampai sekarang itu masih menggunakan pen tutul. Dan itu diwajibkan. Bayangkan, sangat salaf. Itu saja yang sangat salaf semacam itu di pesantren Lirboyo itu sudah ada ngaji online. Romo Kiai Anwar Mansur di bulan Ramadan kemarin beserta keluarganya, putra-putra, ada Kiai Atok, ada Kiai Adib dan seterusnya. Beliau juga ngaji online. Santri-santri bisa mengikuti pengajian beliau yang disiarkan langsung di YouTube, live YouTube. Kemudian hampir sekarang itu 99% lagi saya katakan pondok pesantren sudah memiliki Instagram, akun resmi Instagram. Itu pesantrennya, apalagi Gusnya, nah, apalagi Ningnya. Lah, ini. Boleh tanya, Bib? Ya. Followernya sudah berapa, Pak? Saya 12,3. 12,3. Oh, alhamdulillah, bisa jadi influencer ya. Ya, dan ini saya nggak beli loh ini, murni loh ini. 12,3. Ya, bersaing dengan Gus Rifkil juga ya, bersaing ya. Wah, enggak, beda kelas. Beliau sudah nasional, saya baru regional. Ini yang perlu difahami bahwa santri tidak melulu ngaji kitab kuning Alan Deso, kemudian ketertinggalan dan lain sebagainya. Tapi menggunakan teknologi yang sekarang mutakhir, diantaranya komputerisasi. Di tempat kami Al Iman Bulus kebetulan ada formalnya, ada sekolahnya baik dari RA sampai Ma'had Ali, sekaligus promosi. RA, MI, MTS, MA, Ma'had Ali. Ujian nasional berbasis komputer UNBK sudah kami laksanakan. Ini membuktikan bahwa santri itu tidak melulu desa, Gus. Ini yang saya nggak terima. Santri itu sangat up to date, sangat up to date. Apa yang tidak up to date oleh santri? Cuman orang memang tidak tahu. Dulu kitab kuning menggunakan khurasan, kemudian satu cetakan. Sekarang komplit, mau yang murah, sedengan, mahal, sangat mahal. Ada ya. Yang tulisannya miring-miring, kotak-kotak, sampai yang hot ada. Sarung dari yang 60.000 sampai 2.500.000 ada. Ini saya ngomong kayak gini agar kalian tahu bahwa santri itu sebenarnya, saya kan kemarin lihat di YouTube sedang populer berapa outfit lo. Apa? Outfit. Oh, outfit. Santri sama kiai itu outfitnya ya berjuta-juta sebenarnya, cuman ya tawadu aja. Gus Rifkil ini sarungnya 2.500.000 ini. Kalau Gus Kila? Sama. Oh ini, masya Allah ini barang-barang branded semua. Ya intinya adalah ini santri tidak ketinggalan zaman. Goreng kelompok sebelah ini. Dikira pamer-pamer outfit ini. Nah, ini sebatas pengetahuan, artinya santri tidak melulu adalah kaum marginal, menengah ke bawah, desa, gaptek dan lain sebagainya. Banyak sekali anak-anak bos, anak-anak pejabat yang juga di pesantren. Itu semacam itu. Ini ada sedikit pertanyaan. Jawaban pesantren akan kebutuhan teknologi di masa seperti ini tentunya dengan mengikuti pola teknologi yang ada.
termasuk keseimbangan menggunakan teknologi. Ini pertanyaannya, mampukah teknologi menggantikan barokah tatap muka? Ini ngaji kan biasanya tatap muka, Habib. Nah, ini hari ini memang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Ini pertanyaan buat saya. Iya. Ya, kan tadi sudah saya jawab, bahkan dijawab oleh Gus Rifkil terlebih dahulu. Itu kan sebenarnya hanya solusi, Gus. Itu hanya solusi dalam keadaan darurat. Solutif kata Bu Tejo. Solutif. Pondok pesantren solutif. Itu solusi. Tapi tidak berarti mengalihkan atau mengambil alih daripada ngaji yang bil muwajahah, bertemu langsung, bertatap wajah langsung. Kalau pertanyaannya mampukah menggantikan, tentu saya jawab tidak akan pernah bisa. Hadisnya sudah jelas, Gus Rifil tadi sudah menyampaikan detail sekali. Siapa yang melihat wajahku, sabda Rasul, yang melihat orang yang pernah melihat wajahku ila yaumil qiyamah. Jelas, nggak akan pernah tergantikan. Hanya memang karena kondisi pandemi semacam ini dan pesantren adalah sangat mengikuti protokol kesehatan, ya kita sampaikan tentu barokah tidak hilang. Tetap ada barokah dan tetap ridho kiai akan menyertai santri-santri yang ngaji. Itu semacam itu. Berarti ini jelas sahabat-sahabat bahwa pandemi bukan menjadi penghalang untuk kita semua, untuk santri-santri, baik yang ada di dalam pesantren atau ada yang di luar pesantren, itu tetap bisa bertolabul ilmi. Tidak harus bertatap muka secara langsung, bisa melalui media online. Nanti kalau pada akhirnya online ini menjadi baku dan satu-satunya cara, seluruh dunia ini tidak ada pondok pesantren. Ada pesantren online. Pesantren. Akhirnya nanti kiai di rumah duduk berhadapan dengan laptop, santrinya di rumah masing-masing. Sudah nggak ada asrama lagi. Berarti ini berharap pandemi untuk segera selesai ya? Ya itu doa semua manusia di muka bumi ini. Amin amin. Kalau boleh menambahkan Gus, tadi masalah ketemu langsung dengan teknologi. Kita menyontohkan Gus Kilal aja, Gus Kilal. Kalau kita menyontohkan kan bingung yang mau dicontohkan siapa. Umpamanya Gus Kilal hari ini langsung video callan dengan istrinya. Nah, ketika walaupun sama-sama melihat wajah istrinya, Gus. Bentar, ini yang paling pengalaman ini Gus Kilal ini. Ya karena alhamdulillah beliau sudah dibanding kita semua ini. Ya, kalau saya menyontohkan jenengan juga saya bingung mau menyontohkan dengan siapa, apalagi saya, apalagi berbagai gitu. Bertemu langsung dengan melihat video itu senang pundi? Ya jelas bertemu langsung. Nah, itu jawabannya. Langsung itu aja mungkin dari saya. Banyak, apalagi kita. Sebenarnya masih ngangen-ngangennya udah bahagia. Ya sebenarnya pertanyaannya itu juga gimana ya, istri saya nonton enggak ya? Kalau enggak masalah. Kalau istri nonton semoga jodoh kita juga nonton. Amin 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 amin. Ya itu jawabannya itu tadi. Ya tetap jelas ketemu langsung enak toh ya. Benar Gus Rifkil. Itu sebenarnya pancingan untuk Gus Kilal saja. Jadi mungkin lebih ke apa yang ditanyakan kebijakan dari RMI tadi yang belum terjawab oleh Gus Kilal ini. Oke, ini gini Gus Kilal. Tadi sudah panjang lebar, Gus Rifkil, Bapak sudah panjang lebar. Lah ini peran RMI di saat kondisi yang seperti ini terkait dengan media, teknologi, pandemi, apalagi spirit Hari Santri. Besok kita melaksanakan Hari Santri yang tentunya ini menjadi momen sejarah yang jangan sampai hanya kita lewatkan secara sia-sia. Ini tentunya ada sebuah spirit hiroh santri seluruh Nusantara. Oke, monggo. Ya. Jadi ini untuk dari RMI dalam menyikapi yang seperti ini ya memang mau bagaimana lagi. Artinya kemarin juga saya mendapatkan instruksi dari RMI pusat, kemudian dari RMI wilayah juga ya. Tetap sebenarnya arahan yang saya terima itu seimkan mungkin untuk ikut ngayu bagio lah, ikut rasa gembira
menyambut hari santri dengan caranya masing-masing. Jadi dengan kalau caranya masing-masing ya. Kemudian kalau yang mungkin untuk upacara ya silakan dilaksanakan upacara tapi sesuai protokol kesehatan. Kalau yang tidak memungkinkan ya yang tadinya bisa berkumpul-kumpul kemudian tidak bisa berkumpul ya dengan cara yang seperti ini masing-masing. Kemudian yang jelas kan caranya banyak. Ada yang itu apa namanya AIS Nusantara menggelar khataman Al-Qur'an, Al-Qur'an. Kemudian dari PCNU juga ada mujahadah, kemudian macam-macam. Kemudian dari RMI tadi di jaringan RMI banyak yang melaksanakan mujahadah dengan caranya masing-masing. Kemudian saya melihat siarannya pun juga protokol kesehatan semuanya. Nah itu artinya dalam menyambut hari santri ini ya seimkan mungkin, semampu mungkin dalam menyambut hari santri. Rasa gembira kita alhamdulillah ini berketepatan dengan bulan Maulud juga. Artinya rasa senang kita berketepatan bulan Maulud lahirnya Kanjeng Nabi dan ini menyambut hari santri. Masya Allah ini sebenarnya luar biasa ya. Di tengah pandemi yang kita tidak bisa melaksanakan seperti biasa terobati dengan barengnya hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan cara yang masing-masing, ada yang melakukan mauludan di tempat musola masing-masing, tetap protokoler. Tadi pun ketika kita pembukaan LBM juga sempat serokolan, tetap mengadakan maulidan dulu gitu. Tadi Apake juga hadir ketika seremoni gitu. Berarti lebih kebijakan diserahkan ke pesantren masing-masing, RMI terus mengawal ya. Nah, jadi RMI tetap memantau, mengawal bagaimana perjalanan pondok-pondok pesantren dalam upaya tetap tetap berjalan, tetap istimror kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kemampuan masing-masing pondok pesantren. Oke sahabat-sahabat, begitu pentingnya peran, bukan hanya sekedar santrinya yang berperan, termasuk gus-gusnya, kiainya, masyarakat yang ada di luar, bagaimana ini saling selalu bersinergi antara pesantren juga dengan pemerintah dan semua elemen yang ada di momen hari santri ini tentunya menjadikan sebuah spirit hero ya untuk semangat kita terus melangkah. Tidak terasa sudah 1 jam ini, 1 jam lebih kita berdiskusi. Banyak hal yang sudah kita ulas tentunya, termasuk dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat yang mungkin belum bisa terjawab semua. Nanti akan bisa kita jawab di diskusi-diskusi yang selanjutnya. Sahabat-sahabat yang ada di rumah dimanapun Anda berada, bahwa tadi sudah diungkapkan oleh beliau-beliau begitu pentingnya peran santri, dan hari ini di tengah kondisi pandemi tentunya menjadi sebuah tantangan santri yang ada di seluruh Nusantara. Bagaimana pandemi ini bukan menjadi sebuah halangan, tapi bagaimana pandemi ini tentunya menjadi sebuah tantangan untuk terus melangkah, untuk terus berkarya, untuk terus beraktivitas, akan tetapi tidak pernah melupakan yang namanya protokol kesehatan. Tetap kita utamakan, kita selalu bersinergi dengan semua, karena bagaimanapun juga bahwa proses kondisi hari ini memang bisa kita lalui tentunya dengan kerjasama, tentunya dengan kebersamaan. Dan semoga santri-santri yang baik berada di pesantren ataupun di rumah, ataupun santri-santri yang dalam maknanya mengikuti akhlak Nabi yang bisa juga disebut santri, tentunya terus bisa berkarya, bahwa barangkali resolusi jihad di tahun yang lalu itu mengangkat senjata, hari ini bagaimana caranya bisa menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'ul linnas, bagaimana terus bisa berkarya, berikan sesuatu kemanfaatan bagi orang banyak. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari beliau-beliau, mungkin bisa dimulai dari Habib Fakih. Mungkin 1-2 kata-kata. Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi kita, bagi para santri untuk tetap menuntut ilmu, untuk tetap belajar. Maka maksimalkan, lakukan apapun itu dengan segala macam cara. Yang penting masih tetap bisa ngaji, tetap taati pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID segera diangkat dan diakhiri,
sehingga kegiatan bisa berjalan sebagaimana mestinya seperti sedia kala. Amin. Mungkin Gus mungkin Sebelum closing statement, mungkin saya akan sedikit menyampaikan bahwasanya COVID ini sekali lagi bukan aib. ya, Jadi bukan aib ya. bukan aib, semua bisa terkena, bahkan sekelas atlet-atlet profesional pun bisa terkena. Tergantung bagaimana kita disiplin terhadap protokol. Kalaupun memang ada naudzubillah min dzalik di antara teman atau saudara kita atau tetangga kita yang kena, berikan perhatian dengan cara tidak mengucilkan mereka, berikan support kepada mereka, dan pastikan ini bukan aib dan COVID ini bisa sembuh. Jadi untuk para santri tetap semangat ngaji di tengah pandemi walaupun lewat perantara teknologi. Jadi jangan berhenti ngaji. Oke, jangan berhenti ngaji. Oke, untuk Gus Kiral, monggo. Apa ya? Kalau saya ya anu saja, ya tetap semangat. Tetap semangat ya. Tetap semangat resolusi jihad di tengah pandemi. RMI, solusi umat masa kini. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, sahabat-sahabat, tidak terasa 1 jam sudah kita lewati. Closing statement yang sangat luar biasa dari beliau-beliau, apalagi Gus Rifki sudah menyempatkan waktunya datang jauh dari Kendal, matur nuwun sanget. Yang insya Allah nanti kita akan berjumpa di diskusi-diskusi yang selanjutnya. Sahabat-sahabat, terima kasih atas duduk barengnya diskusi pada malam hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, semoga spirit Hero Hari Santri, resolusi jihad di tengah pandemi tentunya bisa menjadi semangat untuk menatap masa depan untuk santri-santri yang ada di seluruh Nusantara, bahwa kita tidak boleh berhenti di sini, tapi kita harus terus melangkah untuk berkarya, memberi kemanfaatan untuk orang banyak. Mungkin bisa digunakan maskernya dulu sebelum kita tutup. Terima kasih sahabat-sahabat, tetap jaga kesehatan, pola hidup bersih, pola makan dan lain sebagainya. Untuk yang di rumah tetap jaga kesehatan, untuk yang di pesantren tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita akan mampu melewati semua ini dan sampai jumpa di diskusi-diskusi yang akan datang. Terima kasih untuk seluruh elemen yang sudah mensupport kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di akhir kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.